Udah, videonya udah mau mulai. Ayo pikir-pikir, siapa aja ya yang belum nyetor arisan untuk Eda Marlini ya? Ayo cek dulu dah. Siti Komaria, udah. Mpok Rojali juga udah. Tati Sandora juga udah. Siapa lagi ya yang belum nyetor? Duh, pusing aja jadinya. Siapa ya? Duh. Iya ternyata. Mama Mandra, kenapa kau rupanya ketawa-ketawa sendiri? Sendirinya aku tengok kau, tapi bisa kau ketawa sendiri. Udah konslet otakmu kurasa. Eda ayat itu ketawain diri ayah sendiri. Jadi ayah itu lagi mikir siapa-siapa yang belum bayar arisan ame ayah. Aduh Tuhan, udah gila aku rasa kau ya. Bisanya kau ketawain dirimu sendiri. Aduh, udah konslet otakmu kurasa ya. Bukan konslet ayah, empok. Ayah itu mikir arisan yang belum nyetor sama ayah itu ada kurang satu, empok. Ya berarti lo harus bayar. Nggak bisa ini Mama Mandra harus bayar kau jadinya. Kau yang bertanggung jawab jadinya. Kau cukupin lah itu uangku. Nggak tahu aku ya. Kau yang harus bayar ini. Tapi itu masalahnya, empok. Bukan ayah yang salah. Tapi emang ayah yang belum nyetor. Aduh, memang udah gila otakmu ya. Kau ya rupanya yang belum setor. Ya harus kau lah tanggung jawab. Kau setorkanlah dulu uangmu itu. Enggak ada. Kenapa Eda jadinya ketawa? Kan nggak ada yang lucu. Ya kalau kagak lucu ya dilucu-lucuin aja. Jadinya. Jijik ayah jadinya ya. Ya udahlah kau setorkan uangmu itu ya. Biar ku bawa lagi. Nggak ada lagi tambahannya rupanya. Nanti ayah coba tanya-tanya deh orang-orang keliling warung ayah ini. Ntar kalau ada, kabarin deh Eda ya. Ya udah kau setor lah ya. Biar cepatnya aku pergi lagi nih. Ya udah, empok tunggu di mari biar ayah ambilin dulu uangnya ke dalam ya. Ya udah sini aku tengok dulu catatanmu benernya ini atau salah ini ya. Cepat kau ambil uangnya ya. Ya, kalau begono empok tunggu di mari ya. Cepat kau ya, jangan kau bikin lama ya. Kemarin gue mimpi serem banget. Pokoknya gue takut deh mimpi itu datang lagi ke gue, Apa sih maksud lo mimpi serem kayak emang menakutkan banget? Kalau ceritanya yang bener dong. Di mimpi itu kayak gue kembali lagi ke zaman-zaman lalu gitu. Jadi pas di dalam mimpi kayak ketemu sama orang-orang yang toksik sama gue, yang jahatin gue gitu. Ih, gue nggak ngerti deh maksud lo, Re. Itu makanya kalau tidur tuh baca doa dulu. Kalau cerita mimpi yang jelas dong. Ini setengah-setengah gimana sih? Gue mau paham. Maksudnya gimana mimpi lo? Gini ya, waktu itu gue habis pulang pemotretan, jadi gue kecapean. Terus gue tidur deh. Pas dalam tidur itu gue mimpi kayak gini. Ih, kayu kok jadi jahat banget sih. Udah lo pergi sana, aku timpuk juga lo nih. Aku sebenarnya kan baik, cuma berteman kak, mau berteman sama kalian. Udah lo cari teman sana, gak usah temenan sama kita, lo cari aja teman yang lain sana. Ih, itu kak, kak. Binti, lo pergi nggak lo? Gue timpuk nih, pergi nggak lo? Kayu jahat deh. Gitu ceritanya. Udah, untung ya lo nggak ketemu sama orang-orang yang udah pada meninggal itu. Kalau sempat ketemu aja lo. Ih, jangan deh. Jangan ya, Dek. Jangan. Udah. Aduh, syukur ya. Tapi kalau ingat-ingat ya, Re, di zaman-zaman toksik kayak gitu tuh nggak nyaman banget kan. Tapi kayak mimpi lo itu jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, yuk. Tapi bisa jadi kayak gitu.
Udah deh, lo mau gak sih gue traktir? Ayo kita beli es dawet gitu di pangkalan gitu. Di perbankan maksudnya. Bukan, yang di pangkalan itu gue traktir deh. Lo serius mau traktir gue? Iya, yuk. Iya udah Gue ya. traktir ya. Oh, yuk. Yuk. Gampang kali ya ikutan syuting kan? Padahal udah ribet. Kak. Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang, Mbak. Ada yang bisa kami bantu, Mbak? Perkenalkan, Kak, nama saya Vika Pernamasari dari PT Binti Insurance. Ingin menawarkan asuransi kesehatan dan jiwa. Wah, bagus tuh Mbak. Emang programnya apa aja? Lo cocok deh tuh kayaknya masuk asuransi jiwa kayak gitu. Cocok apaannya? Cocok kerja di kantor? Boleh juga, Kak, kalau mau bergabung jadi sales di kantor kami. Iya Mbak, terus kalau asuransi jiwa itu cara kerjanya gimana ya Mbak? Iya, Mbak. Mana tahu di sana bagus, jadi kami bisa bergabung, Mbak. Ya maksudnya yang amanah gitu Mbak. Jadi prosesnya begini, Kak. Oh, begitu ya, Mbak. Bagus juga ya, Mbak. Iya ya bagus juga. Tapi per bulannya lumayan ya Mbak. Nggak juga, Kak. Hitung-hitung nabung buat hari tua loh, Kak. Iya, kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua gimana, Mbak? Udah. Kan ada ahli warisnya. Nanti gampang bisa diatur di kantor. Gimana? Kakak mau ikut sekarang? Kami pikir-pikir dulu ya Mbak. Nanti gampang lah. Kan kita udah punya nomor WA-nya Mbak Vika. Nanti kita hubungin lagi. Ya kan Re? Iya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau cari nasabah yang lain. Iya, Mbak. Mbak coba aja tawarkan ke warung yang di depan itu, yang nenek Betawi itu, Mbak. Mana tahu dia mau ikutan. Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya Mbak. Semoga berhasil ya, Mbak. Permisi, Bu. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ada apanya? Kok rasanya kenal aku sama adik ini loh? Iya, Neng. Ada yang bisa bantu, Neng. Maaf, Bu. Perkenalkan saya Vika Pernamasari dari kantor asuransi Binti Insurance. Sampai yang masuk tansi, Neng. Mandra anaknya kagak nape-nape kan di tempat kerjaannya. Bah, gimana pulanya kuping kau itu lele? Siapa yang masuk tansi? Asuransinya. Aduh, Tuhan nih. Kuping kau itu nggak normal kurasa. Benar, Bu. Kata kakak ini asuransi untuk jiwa dan kesehatan. Oh, asuransi, Neng. Maaf ya, nggak salah dengar. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Kalau Ibu berkenan, saya bisa presentasikan keuntungan ikut asuransi di kantor kami, Bu. Seriusnya kau ini, Dek? Jangan kau tipu-tipu kami ya. Zaman sekarang banyak loh penipuan berkedok macam-macam kayak kau ini loh. Wah, bisanya kakak ini tahu ada aroma-aroma penipuan. Siapa dia? Neng, kok ngelamun? Neng kagak kesambet kan, Neng? Maaf ya, Bu. Sepertinya saya ada kelupaan sesuatu, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Aneh kali kurasa kau ya. Jangan-jangan sindikat kau ini kurasa. Ku tengok ada bau-bau mencurigakan kau ini loh. Mari, Bu. Saya permisi dulu. Siapa sih manusia itu? Jangan-jangan mereka adalah korban aku sebelumnya. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini, dari kampung ini. Gawat. Hah? Oh, ternyata Anda seorang penipu ya? Ternyata Anda berkedok penipu masuk kampung ini, hah? Ini harus dilaporin ke warga nih, biar nggak banyak korban yang ketipu. Enggak, Mbak. Enggak. Ini bukan seperti yang Mbak dengar. Udah, Re. Lo telepon polisi biar gua teriakin. Biar di warga kampung ini datang. Tangkap dia. Ya udah deh. Hai. Mangga kayak gituan, mangga kayak gituan. Ternyata kamu berkedok penipu ya? Berarti ini nggak bener ini. Emang ada apa? Ulang lagi deh. Lo makan permen tapi ribet. Kayak gitu. Aku rasa kau ya? Dah.
Ininya Eda. Kok jadi baca Kacamata Eda nggak pakai. Siapa yang belum nyetor ame aye? Terus kenapa lu ketawa? Ya elah, itu kayak soalnya. Anjing. Ada nomor dana kok? Kagak usah. Iya, kalau empok nggak mau pakai dana ya udah yang cashnya aja ya. Itu sampai mas. Pusingnya aku ini Eda lo. Kau sih yang mulai ya lah. Yang belum cut. Tan sini. Lah. Siapa yang, ini nampak keduanya. siapa yang masuk tansi, Neng? Omandra anaknya kagak ngape-ngape kan di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya. Itulah lah.